Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik, teman-teman, masih penting nggak ini di 2024 ini untuk saling mensupport sesama pemula? Penting nggak kira-kira? Apakah itu nggak boleh? Apakah itu mungkin sesat? Apakah sistem YouTube akan mendeteksi? Atau mungkin subscribermu yang saat ini selalu hilang, itu gara-gara itu? Kita bahas ya. Oke, bagi teman-teman yang pengen 1 bulan monet, 2 bulan monet, gabung ya di member monetisasi atau member pemula. Jangan ditanya lagi bedanya pemula dengan monetisasi, isinya apa bang? Kalau saya jelasin, lucu kan? Lucu. Terus yang kedua, yang membedakan itu adalah nanti yang ngalamin. Ya, yang sudah jadi member dan yang ngalamin itu yang membedakan. Jadi antara satu channel dengan channel yang lain ini pasti beda. Karena penerimaannya juga beda, pemikirannya juga beda, cara mengembangkan channelnya juga beda. Ya. Jadi cara berpikir sarjana S2 jangan disamakan dengan cara berpikir anak SD. Karena nggak nyambung juga, ya nggak bisa ngimbangin juga. Tetapi bukan berarti anak SD itu akan kalah, tidak. Kadang-kadang dengan nekatnya, dengan ngeyelnya, dengan pendidikan yang pas-pasannya, dengan kegoblokannya malah justru lebih sukses daripada yang sarjana S2. Ya, ini yang harus dipahamin teman-teman juga. Jadi tergantung. Oke, kita kembali ke pokok masalah. Ke pokok permasalahan. Apakah masih penting? Ini bro, saya sedikit bercerita ya. Pelari dunia, ya, si Bolt, namanya siapalah cari sendiri lah ya. Pelari tercepat di dunia, ini membutuhkan waktu 9 detik untuk lari 100 meter. Untuk mendapatkan aplaus dari seluruh dunia, sekali lagi, untuk mendapatkan aplaus atau tepuk tangan dari seluruh dunia, membutuhkan waktu 9 detik untuk menyelesaikan 100 meternya. Jadi yang dunia tahu, yang orang-orang tidak tahu, atau yang dunia kebanyakan yang termasuk teman-teman mungkin akan memberikan aplaus, hanya 9 detik itu. Ya. Yang dunia tahu, yang orang tahu, memberikan aplaus, memberikan tepuk tangan, hanya 9 detik itu saja. Tetapi di balik itu, di balik 9 detik itu, yang tidak diketahui oleh orang banyak, butuh waktu 4 tahun ya untuk belajar. Butuh 4 tahun untuk memecahkan rekor itu. Butuh 4 tahun perjuangan di balik layar. Tapi orang tidak tahu. Yang orang tahu, orang ini hebat dan bisa memecahkan rekor dunia berlari hanya dalam waktu 9 detik. Di belakangnya tidak pernah tahu. Mungkin teman-teman hanya menilai Insan Tutor, wah gajinya puluhan juta dari YouTube. Di balik layar kalian tahu nggak perjuangannya seperti apa? Ya, nggak tahu. Jadi makanya saya selalu bilang, saya paling benci dengan yang namanya pengeluh ya. Dah, dari sini mungkin poinnya sudah bisa teman-teman terima. Oke. Apa hubungannya, Bang? Ya, apa hubungannya? Bro, mungkin ada yang 1 tahun belum monet, 2 tahun belum monet. Itu loh, di balik layar ya memang seperti itu. Tetapi nanti saat kalian sudah gajian, orang-orang akan memberikan aplaus, akan memberikan tepuk tangan. Tetapi ingat ya, orang yang dekat saat kamu berjuang itu lebih bagus daripada orang yang hanya sekedar tepuk tangan di saat kalian sudah berhasil. Percuma, yang dia tahu ya cuma itu aja. Saat kamu sudah gajian, perjuanganmu mereka tidak pernah tahu. Dan saat kamu berjuang, bisa jadi mereka akan minggat semua. Hanya ada beberapa orang aja yang selalu mendukung kamu. Itu loh. Jadi beberapa orang itulah sebenarnya temanmu. Sudah bisa ditangkap juga? Jadi masih penting atau tidak? Oke. Mungkin masih ngambang ya, memang sengaja saya bikin ngambang.
Mungkin masih pusing, memang saya bikin pusing. Mungkin masih berpikir maksudnya apa? Ya memang saya bermaksud untuk membuat teman-teman itu makin mumet, ya. Makin mumet dasmu. Nggak monet-monet, tapi malah dibikin mumet. Oke. Muter-muter ya, memang sengaja. Tambah mumet, tambah ngeluh dasi, ya kan? Masa cuma saya aja yang ngeluh? Kalian juga harus ikut ngerasain. Jadi gini teman-teman, apakah masih penting ya? Teman-teman pernah melihat ini yang oke, pahami benar-benar terapkan ya, pahami benar-benar terapkan di channelmu. Pernah nggak melihat konten-konten yang berbau, misalnya ada orang tua terlantar, anaknya banyak, tetapi orang tuanya ternyata tinggal di panti jompo, atau mungkin dan sebagainya. Artinya anak yang tidak pernah ingat sama orang tuanya. Pernah lihat? Pernah bang? Oke. Atau mungkin teman-teman pernah ke panti jompo, yang di situ anak-anak terlantar, orang tua yang seakan-akan tidak diurusin oleh anaknya. Belum bang. Terus penilaianmu dari mana? Bahwasanya itu adalah anak durhaka. Yang selama ini kalian nilai hanya, oh anak durhaka. Ternyata ya, masih banyak seperti itu. Kasihan sekali. Penilaianmu hanya sebatas itu. Tapi di balik itu, kalian tidak pernah tahu. Maksudnya bang, saya pernah datang ke panti jompo. Saya penasaran kenapa kok ada seorang anak yang tega menelantarkan orang tuanya sampai ditaruh di panti jompo. Saya coba korek-korek, saya coba gali tentang masa lalu orang tua tersebut, dan kebanyakan dengan cara saya tahu poinnya. Ternyata orang-orang tua yang seperti itu kebanyakan masa lalunya, saat anaknya masih kecil, apa yang terjadi? Anaknya dibesarkan dengan bentaan, setelah itu mungkin sedikit-sedikit main gebuk, minta duit, ya dikasih. Ya, minta duit, iya dikasih. Tapi dengan omelan terlebih dahulu. Akhirnya yang namanya anak kecil, alam bawah sadarnya menerima, dan itu terakumulasi menjadi sebuah dendam. Ya, terakumulasi menjadi sebuah dendam. Memang dikasih makan, ya dikasih makan. Tetapi ngasih makan anak-anaknya satu sambil ngedumel. Yang kadang-kadang anaknya, bu kok lauknya begini saja, yang terjadi apa? Makan saja, tinggal makan saja kok, susah. Nggak nyari, ya itu menjadi sesuatu yang diterima oleh anak. Dan itu akumulasi. Ada anaknya 5, ya seperti itu semua. Semua anak itu cenderung dibentak, cenderung diperlakukan kasar. Yang terjadi apa? Ya sudah. Anaknya akhirnya bisa mencari uang sendiri. Sebenarnya di dalam hati, ya namanya orang tua, namanya anak, inginnya berbakti sama orang tua. Tetapi rasa dendam itu ternyata lebih tinggi, lebih besar. Jadi rasa dendam yang selalu dipupuk oleh orang tua itu terus saja ditanamkan di sana. Akhirnya ya sudah, nggak peduli orang tuanya mau apa, akhirnya tinggal di panti jompo. Salah siapa? Salah siapa? Salah anak. Coba bilang berani, ya itu salah anak. Berani di hadapan insan tutor. Kalau kamu ngeyel, mungkin tempelengan yang kena mulut. Pakai tangan saya sendiri. Semuanya ada sebab, ada akibat. Ya, jangan mudah, anak durhaka segala macam, bro. Gak semudah itu, bro. Kebanyakan orang yang di panti jompo itu orang-orang tua yang keras dalam mendidik anak. Kebanyakan adalah orang-orang yang gak tahu aturan. Anak dibentak, di segala macam, meninggalkan dendam, ngasih makan iya, ngasih makan, dibesarkan iya, dibesarkan. Tetapi dibesarkan dengan cara bentakan, dibesarkan dengan cara yang gak benar. Akhirnya dendam. Itu saat orang tuanya gak mampu. Salah siapa? Salah orang tua apa salah anak? Yang salah orang tua dulu apa salah anak? Jangan bilang salah anak. Sekarang kita sama-sama jadi orang tua. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran juga. Jadi nggak bisa kita menyalahkan, anak durhaka, nggak bisa bos. Nggak bisa. Terus apa hubungannya dengan YouTube? Bro, ada sebab, ada akibat.
Ya, mau mungkin semua orang bilang, mungkin ke masyarakat umum bilang, mungkin semua orang Indonesia, semua orang di dunia ini menilai anak durhaka. Yang salah tetap anak. Tapi ingat ya, sunatullah. Alam tidak seperti itu. Yang kamu taruh, yang kamu tanam, itu yang akan kamu petik, bos. Walaupun semua orang menjas kamu adalah anak durhaka, tetapi alam lebih adil daripada penilaian orang lain. Hati-hati. Artinya apa, Bang? Penting nggak? Pemula masih butuh support nggak? Pemula masih butuh support nggak? Masih, Bang. Pengen monet juga nggak? Masih, Bang. Terus kenapa saat kamu mungkin mensupport sesama pemula, setelah itu didatangin berkali-kali, padahal itu adalah channel satu tema dengan channelmu, kamu datangin 2-3 kali terus mereka tidak datang, kamu ngedumel. Padahal dari channelnya dia yang kamu support tersebut, walaupun tidak pernah datang ke channel kamu, tidak pernah nonton ke channel kamu mendapatkan ide juga dari konten yang kamu tonton. Menjadi kontenmu terbaru. Masalah mungkin dia support balik atau tidak, nggak usah dipedulikan, bos. Ya, nggak usah dipedulikan. Justru sebelum alam itu mengambil alih channel dia akan babak belur, sistem dulu yang mengambil alih. Maksudnya, Bang, sistem YouTube akan mendeteksi bahwasanya memang aktivitas channelmu, emailmu itu adalah aktif. Email sering digunakan untuk nonton channel yang satu tema. Yang akan hadir, yang akan nongol di berandamu, pasti channel-channel yang temanya hampir mirip dengan channelmu. Ya, karena kamu nonton video channel satu tema. Walaupun dia tidak men-subscribe kamu. Terus yang terjadi apa? Videomu itu nanti juga akan terus seperti bola salju, ketemu juga di subscribernya dia. Karena dia tidak pernah nonton videonya, channelnya orang, apalagi kamu datangi juga tidak pernah datang balik, yang terjadi apa? Di berandanya dia itu berantakan juga. Nonton videomu tidak, nonton pemula tidak. Akhirnya di berandanya dia berantakan, bos. Apa yang muncul? Channel ikan cupang, channel Indosiar, FTV Indosiar, ya, habis dibully langsung kaya. Kisah nyata Indosiar yang sudah dibumbu-bumbui. Channel hantu nangkring juga di sana. Yang terjadi apa? Di subscribernya dia juga kebanyakan adalah yang nggak jelas-jelas, yang normal. Jadi sudahlah. Yang penting tujuannya apa? Bantu. Ya, hukum alam udah. Sebelum hukum alam mengambil alih, sistem dulu juga mengambil alih kok. Dan kalau kamu dikasih umur panjang, dan kalau kamu dikasih tetap konsisten, bisa membangun channelmu secara konsisten 1 tahun berikutnya, kamu akan melihat dan bisa jadi saat terakhir dia upload video, akan muncul di beranda kamu dan channelnya, videonya kamu klik, dan yang terjadi adalah video terakhirnya dia 8 bulan yang lalu. Kamu dikasih kesempatan untuk melihat dia babak belur, jungkir balik, muntaber, mundur tanpa berita. Sedangkan kamu udah gajian 2-3 kali. Kamu nyengir akhirnya kan? Nyengir kan? Ternyata pemenangnya di kamu. Bukan di orang yang sok-sokan. Ya. Jadi intinya masih penting nggak saling support ke sesama pemula? Sebenarnya kalian sudah tahu jawabannya. Ditanyakan ke insan tutorial. Penting nggak mensupport channel sesama pemula? Jawab sendiri deh. Kalau nggak tahu jawabannya silahkan di kolom komentar. Jawab di sana ya. Sehat selalu, salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.